Dan satu hal yang pasti yang menjadi pembeda cukup signifikan antara New Kanton David dan benih kampung yang kami siapkan sendiri, pertama sekali untuk postur batangnya, kacang panjang benih kampung yang kami siapkan di sini postur batangnya jauh lebih besar, lebih gede. Namun kemampuan rambatnya New Kanton David lebih cepat, sementara yang ini sedikit lebih lambat. Dan apakah para seperti ini akan memiliki manfaat tambahan untuk kacang panjang? Hai, Mansur di sini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari ini masih situasi libur Hari Raya Idul Adha, kita tidak beraktivitas namun tetap berada di lahan, dan untuk hari ini demi mengisi kekosongan tersebut kita sampaikan beberapa hal menyangkut dengan kacang panjang kita New Kanton David, serta kita lanjutkan dengan janji kami kemarin untuk menggambarkan bagaimana lanjaran para yang sudah kami siapkan serta kenapa harus lanjarannya seperti ini. Ikuti sampai selesai. Nah teman-teman sahabat tani, sebelum kita ke pembahasan tentang lanjaran ini, ada satu hal yang ingin kami sampaikan untuk teman-teman, bahwa di sini dengan proses pembuatan lanjaran seperti ini tidak menjadikan teman-teman petani di sini termotivasi oleh kami, melainkan mereka hanya membuli dan mencaci kami bahwa ini menurut mereka adalah buang-buang waktu, buang-buang tenaga, serta buang-buang duit saja. Kami abaikan cacian itu, kami abaikan bulian tersebut, dan kami jawab semua itu dengan keunggulan daripada lancaran model seperti ini untuk tanaman kacang panjang. Baik teman-teman sahabat tani, sebelum kita ke pembahasan lebih lanjutnya, bagi teman-teman yang baru bergabung, tidak ada salahnya jika mendukung kami, subscribe ke channel kami, kemudian berikan komentarnya, dan juga sharing video ini sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih teman-teman sahabat tani. Nah, di sini coba perhatikan antara yang ini dan ini ada perbedaan yang bisa kita lihat secara kasat mata. Kenapa perbedaan ini terjadi? Ini seperti kami sampaikan pada video kami yang sebelumnya, bahwa yang ini adalah New Kanton David, dan untuk membedakan sejauh mana perbedaan antara New Kanton David dengan kacang panjang merek lain, yang ini adalah kacang panjang yang benihnya kami ambil sendiri dari benih yang sudah turun-temurun sejak bertahun-tahun lamanya. Maka ada perbedaan awal yang terlihat antara New Kanton David dan kacang panjang kampungan. Anggap saja kacang panjang kampungan kita. Nah, perbedaan paling mencoloknya adalah pada postur batangnya. Coba perhatikan postur batang untuk New Kanton David di sini relatif lebih kecil dia. Seperti ini terlihat memang lebih kecil. Sementara untuk benih kampungan kami, coba perhatikan postur batangnya, jauh lebih besar dia dan lebih kokoh juga kayaknya. Untuk percabangan bawahnya juga cukup banyak sekali, sekalipun nanti percabangan ini kita buang semua, tunas-tunas ini kita buang semua. Sementara untuk New Kanton David, kemampuan tunas bawahnya tergolong cukup minim, dan apakah nanti di atas akan lebih baik itu belum bisa kami simpulkan, maka kita tunggu saja. Namun satu keuntungan teman-teman, satu kelebihan daripada New Kanton David ini, dia memiliki kecepatan rambat yang cukup lebih baik dibandingkan dengan benih kampungan kami, yang sehingga penampakannya secara keseluruhan seperti ini teman-teman, penampakan keseluruhannya. Nah, perhatikan sendiri perbedaannya, pincang sekali terlihatnya. Karena si New Kanton David kemampuan rambatnya lebih cepat, dan kampungan kami karena mungkin jalannya kurang baik, mungkin sumber daya ekonominya kurang baik di desa, dia sedikit lebih lambat. Sementara perlakuan keduanya sama, artinya ketika si New Kanton David ini kita berikan pemupukan, kita kocor pupuknya, kampungan juga ikut kita kocorkan. Kemudian begitu juga ketika si New Kanton David ini kita lakukan penyemprotan, kampungan juga ikut kita lakukan. Artinya
untuk perawatannya kedua varietas ini kita kerjakan dengan perlakuan yang sama tanpa kita beda-bedakan. Nah, masalah soal tumbuh saja siapa yang lebih cepat itu adalah hal yang lain. Namun nanti apakah dengan perbedaan seperti ini tingkat panennya nanti menjadi berbeda, itu yang perlu kita tunggu sama-sama. Tidak masalah ini lebih cepat, ini lebih lambat. Yang penting nanti kuantitas panennya tidak bermasalah. Nah teman-teman sobat tani, kita lupakan saja perbedaan itu, kita fokus ke apa saja yang harus kita fokus hari ini. Nah terutama sekali fokus kita mungkin untuk pangkas bawahnya, pruning bawahnya ini sudah kami siapkan pembatasnya. Nah ini tali lanjaran ini sebagai pembatas pruning bawah, artinya dari tali ini ke tanah ini tidak akan kita sisakan apakah itu tunasnya ataupun daunnya. Ini belum kita kerjakan karena ya suasananya masih libur hari raya, tidak enak kita kerja, tidak enak dengan agama, tidak enak dengan lingkungan. Maka ini kita biarkan dulu, nanti 2 hari ke depan langsung kita selesaikan sampai beres. Nah kemudian untuk lanjarannya, ini kan lanjarannya, coba kita dari ujung saja biar lebih mudah. Nah untuk lanjarannya ini kan menurut kami masih tergolong simpel juga. Untuk pinggiran atau bagian dinding seperti ini sebenarnya kosong saja, hanya benang rambat yang ada seperti ini saja. Nah ini ada benang rambat halus. Yang benang rambat ini kita buat untuk setiap lubangnya seperti ini. Tinggal dililit saja, dia bisa dipindahkan ke mana saja. Nah seperti ini. Karena setiap lubangnya ada 2 biji, maka kedua tali ini nanti memiliki fungsi. Ketika pun tidak bisa langsung disambut oleh si batang ini di bagian bawah, maka di atasnya ini sudah kita bagi juga. Kemudian untuk benang yang lurus seperti ini hanya ada 1, kemudian 2 saja, dan yang 2 ini adalah benar-benar buang-buang menurut kami karena tidak memiliki fungsi. Namun kenapa kami tetap memasangnya, karena nanti kami lebih senang melihat kacang panjang yang bergantungan di sini. Nah ketika nanti ada buah-buah di tingkat atas seperti di sini, ini bisa bergantungan di sini, lebih enak dipandang mata, maka ini kami pergunakan saja. Sekalipun ini tidak ada, sebenarnya tidak jadi masalah. Ini adalah opsi yang dimana opsi itu adalah lebih kepada hobi bukan manfaat. Sementara yang bawah ini seperti kita sampaikan tadi, ini memiliki fungsi sebagai pembatas, di mana batasan ini adalah batasan untuk perempelan tunas bawah serta daun-daunnya nanti. Begitu juga nanti benang bawah ini akan menjadi tempat bergantungnya buah kacang panjang kita. Dan yang menjadi fokus mubazir menurut teman-teman di sini adalah beberapa benang di para-para ini. Nah seperti ini terlihat. Oke, semoga saja terlihat. Nah ini adalah menurut mereka mubazir saja, tidak memiliki fungsi. Padahal menurut kami ini memiliki fungsi yang cukup baik, sehingga kacang panjang kita bisa merambat di atas para-para seperti ini dengan cukup baik. Nanti ini tinggal kita luruskan saja, dan ketika sudah sampai katakan di sini ataupun di pertengahan, bahagian ujung pucuknya ini nanti kita topping agar mampu melahirkan pucuk-pucuk baru, melahirkan tangkai-tangkai bunga yang lebih berkualitas. Artinya batang utama ini tidak lagi menjadi lebih panjang dan lebih tinggi. Nah seperti ini saja. Dan jika dikatakan capek, ya lumayan capek, namun karena kita mencintai keindahan dan seni, maka lanjaran seperti ini menurut kami tidak jadi masalah. Apalagi jika kita kalkulasikan biayanya juga tidak tergolong mahal. Dan teman-teman, bagaimana nanti para-para ini akan menunjukkan manfaatnya, maka kita tunggu sama-sama sampai nanti masuk ke tahapan proses panen kita. Dan untuk saat ini mungkin demikian saja dulu yang dapat kami sampaikan. Kami cabut diri.
Mohon maaf jika memang mungkin nanti video ini tidak memberikan manfaat apapun ya. Abaikan saja caci kami sebanyak-banyaknya. Bully kami di kolom komentar karena kami tidak pernah merasa terganggu dengan bulian-bulian, karena seperti yang kami sampaikan tadi, di sini yang kami lakukan adalah ide dan kreatif sesuai dengan keinginan kami dan mendapatkan bulian, namun bulian itu adalah bentuk daripada semangat untuk kami agar dapat terus bekerja. Dan di bawah sana ada oyong kita, Anggun Tafi, sudah mulai memasuki masa panen. Penampakannya cukup bagus, cukup menggiurkan. Nanti kita review secara terpisah saja. Mohon maaf sudah ngos-ngosan juga, dan semoga kita dipertemukan kembali pada video kami selanjutnya. Sampai jumpa, selamat beraktivitas, jangan lupa subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.